Baiklah, kita bertemu lagi di dalam seri webinar dari Hot Forex Indonesia. Hari ini Senin tanggal 26 April 2021 pukul 19.30. Topik yang kita angkat pada malam ini adalah plan your trade dan trade your plan. Jadi ini bercerita tentang rencana transaksi dan beberapa faktor pendukung di dalam menghasilkan sebuah setup dan keputusan transaksi yang kita bisa bilang sebagai entry yang terbaik di dalam transaksi kita. Apabila nanti ada gangguan teknis suara ataupun layar, mohon diinformasikan ya ke saya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube ini. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, kembali menyampaikan bahwa instrumen transaksi valuta asing merupakan instrumen yang mengandung risiko tingkat tinggi terhadap modal Anda. Jadi sebelum melakukan transaksi, sebaiknya memastikan bahwa risiko yang kita libatkan itu merupakan risiko yang logis yang sudah kita kalkulasi. Karena bagaimanapun perdagangan valuta asing adalah perdagangan probabilitas. Risiko itu bersifat pasti. Sehingga sesuatu yang bersifat pasti harus di-handle, harus ditata dengan baik. Baik teman-teman, sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu tentang rencana transaksi. Di sini ada beberapa faktor pendukung di dalam melakukan suatu rencana transaksi yang menurut saya ini adalah sesuatu yang harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah mengenai probabilitas. Nah, di dalam transaksi yang kita cari, pastilah adalah transaksi yang terbaik untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang perlu kita perhatikan, ini tidak terlepas dari tema yang kita angkat dari 2 sesi webinar sebelumnya mengenai area supply dan demand. Kita harus fokus pada perhatian kita di zona ini. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah harga bergerak dengan kuat atau pelan ketika mendekati level tersebut. Apakah ada pola reversal pada level tersebut atau apakah ada pola continuation yang memperlihatkan gambaran grafik dengan candle-candle yang cenderung meningkat momentumnya. Itu yang harus kita perhatikan. Tentu saja perencanaan yang baik dan fokus pada setup yang sudah kita pegang sebagai salah satu metode dan strategi yang paling potensial saja yang akan kita pergunakan. Karena kita tidak bisa mengabaikan setup strategi dan metode yang kita terapkan asal-asalan saja. Karena kita berhadapan langsung dengan pasar, artinya setiap keputusan yang kita ambil itu harus memiliki tanggung jawab. Ada faktor-faktor pendukung, ada filter yang kita gunakan. Oke, jadi faktor pendukung pertama adalah kemungkinan, probabilitas. Nah, seperti tampilan di dalam grafik ini, kita memiliki level supply dan demand. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, apa sih yang harus kita perhatikan ketika harga mendekati pada level supply? Apakah harganya cenderung menampilkan momentum yang mulai pudar atau terjadi peningkatan momentum? Nah, pada bagian level supply ini, zona yang sempurna bahwa harga itu mutlak
harus sampai ke zona supply. Artinya begini, pada umumnya kita memiliki kebiasaan ketika misalnya kita mengendarai kendaraan dan di depan kita entah berapa puluh meter atau 30 meter atau 100 meter, kita melihat bahwa di situ ada keributan, ada kemacetan. Nah, biasanya kita berusaha untuk mencari jalan yang lain. Artinya sebelum benturan terjadi, kita sudah harus mencari jalan keluar, mengambil satu keputusan, apakah melanjutkan perjalanan atau malah mencari jalan keluar yang lain. Nah, demikian juga di dalam transaksi. Ketika harga mendekati level supply dan demand, harus kita perhatikan apakah pada area supply ini terjadi penguatan momentum atau momentumnya memudar. Itu yang harus kita lihat. Oke, itu mengenai probabilitas faktor pendukung pertama. Kemudian, faktor yang kedua yaitu mengenai rasio resiko dan reward. Ini rasio risk and reward ya, yaitu mengenai point entry kita. Di mana sih kita harus memasuki posisi, berapa jarak resiko dari posisi yang kita masuk, dan apakah ruang profit itu masih lebar. Nah, teman-teman bisa melihat di contoh di sini, tentunya nanti saya akan masuk ke MetaTrader, cuma di sini hanya gambaran secara umum. Nah, kita memiliki sebuah contoh di sini terdapat area supply. Kemudian kita melihat di sini pada lingkaran kuning, kotak kuning di sini membentuk pola dari candle yang terlihat bahwa harga yang naik ini cenderung candlenya mengecil. Kalau candlenya cenderung mengecil, itu setidaknya memberikan satu isyarat bahwa momentum yang terbentuk mulai terjadi perlawanan. Jadi di sini mulai terjadi perlawanan dengan hadirnya candle yang mulai mengecil. Nah, pada tahap yang kedua, ini merupakan pola yang kurang lebih sama dan hadir juga bentuk candle yang doji. Di sini kita melihat di sini tidak terjadi peningkatan momentum dan sesudah itu terjadi penurunan satu buah candle ke bawah. Nah, apabila kita mengambil satu keputusan entry sesudah candle ini sebagai candle konfirmasi, contoh ya di sini ya. Nah, kita harus mempertimbangkan jarak risiko ke batas atas dan memperhitungkan ruang harga yang kemungkinan bagi candle untuk menuju ke area mana, area demand, level apa. Itu yang harus kita kalkulasi. Karena ini sangat penting ya. Karena kita berbicara mengenai risk reward, yaitu ya soal untung dan rugi ya di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kita memang harus mengukur sejauh mana sih level supportnya atau level demand-nya dan level resisten atau level supply-nya terhadap posisi kita. Jadi seperti yang saya bilang dari awal bahwa resiko itu bersifat pasti. Kalau dia bersifat pasti, tentunya kita harus memiliki satu angka, satu nilai, satu ukuran resiko yang bersifat stagnan. Stagnan ya artinya begini. Jadi bukan lagi kita memperhitungkan jarak pips ke stop loss kita. Tetapi yang sejak awal yang harus kita perhatikan adalah nilai angka dari resiko yang kita siap kalau rugi. Misalnya dari modal 1000 per satu kali entry berapa? Kalau kita per satu kali entry adalah 50 US dollar, maka 50 US dollar itu bersifat stagnan. Terus-terusan itu adalah resiko kita 50 US dollar. Sedangkan lotnya itu adalah bervariasi. Jadi resikonya harus bersifat statis dan lotnya itu dinamis. Jadi ibaratnya misalnya kalau kita mengikhlaskan kalau terjadi kerugian adalah 50 US dollar dan point entry kita misalnya dari daerah sini ya. Daerah sini misalnya ya. Kita di sini
kalau kita ukur misalnya dari titik point entry kita, kalau harga sudah berjalan seperti ini, misalnya di sini ada sekitar 50 pips dan kita entry, berarti 50 US dollar kita menggunakan lot 0,10 atau 1/10 ya dari satu lot. Nah, tetapi apabila jarak dari sini tingkat resiko ke titik penempatan stop loss ini hanya terdapat sekitar 30 pips, maka lotnya menjadi dinamis. Lotnya bukan 0,10 lagi ya, kita bisa taruh aja itu 0,15 misalnya. Jadi resiko itu bersifat pasti, lot itu harus dinamis. Jadi lotnya bisa berubah-berubah, tetapi resikonya tetap di angka 50 kalau kita menggunakan stop loss dan target profit. Itu yang harus kita tempatkan. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalau kita perhatikan pada area ini, sesudah terjadi konfirmasi, cenderung kita mengambil satu keputusan untuk langsung masuk pasar. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita menunggu satu konfirmasi seperti ini, biasanya harga memang sudah terlalu mahal ya. Artinya resiko kita menjadi lebar. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa masuk posisi pada bagian atas di daerah kotak yang satunya lagi misalnya. Jadi kita nggak usah masuk dari sini, bisakah kita masuk dari sini? Tentu saja bisa ya, tentu saja bisa, tetapi harus memperhatikan pengamatan pada time frame di bawahnya ya. Kalau ini ibaratnya adalah time frame daily, tentu kita bisa menunggu besoknya daily turun begini kita masih baru masuk, tentu resikonya itu sudah terlalu besar. Jadi ada baiknya kita juga pecah kepada time frame yang lebih kecil, misalnya di 1 jam atau 30 menit, yaitu untuk menghemat risiko. Oke, menghemat risiko. Jadi kalau kita sell di sini, berarti resiko kita ya sekitaran di sini ya, resikonya. Jadi tidak terlalu mahal. Jadi kalau kita tunggu besoknya, di sini baru entry, berarti resiko kita berada pada bagian atas lebih lebar. Dan kita harus mempertimbangkan bahwa sesudah pola ini sudah hadir, baik entry di atas maupun entry sesudah ada konfirmasi, kita harus pertimbangkan bahwa ada ruang kosong pada bagian bawah. Ini ruang kosong pertama dan ruang kosong tempat demand di sini adalah level yang kedua, sehingga kita bisa menempatkan target kita untuk yang target pertama dan target yang kedua di sini. Yaitu mengenai rasio ya dari risk dan reward. Jadi kita harus memperhatikan point entry, kemudian jarak risiko dan ruang profit. Dan saya ingatkan kembali, sebaiknya sebuah saran adalah bahwa risiko itu harus bersifat statis dan lot itu bisa dinamis. Tapi misalnya kita pada daerah ini hanya 10 pip misalnya. 10 pip sedangkan risiko kita cuma 50 US dollar, ya tentu saja kita bisa menggunakan lot setengah lot misalnya. Itu sangat fleksibel ya. Jadi yang penting risikonya tetap aja. Oke, itu adalah faktor pendukung yang kedua di dalam membuat rencana transaksi. Nah, selanjutnya faktor pendukung yang ketiga, kita sebaiknya kita melihat dari periode yang lebih besar. Walaupun kita transaksinya mungkin seorang scalper yang menggunakan time frame di bawah 4 jam atau 1 jam, dan kita tidak terbiasa transaksi yang berhari-hari, tetapi tidak ada salahnya bahwa kita juga memperhatikan, melihat kondisi pasar itu dari periode yang lebih besar. Karena bagaimanapun melihat sesuatu dari bidang yang lebih luas, itu akan menghasilkan satu persepsi dan pandangan yang lebih spesifik gitu ya. Oke, jadi nggak salahnya ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita ingin melakukan posisi sell ya, jadi upayakan agar posisi sell kita itu berada dekat pada supply di time frame daily. Kalau bisa di time frame weekly ya, itu lebih bagus. Atau melakukan buy, sebaiknya buy kita lakukan pada level demand yang di daily atau weekly, itu jauh lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, karena begini, misalnya dalam contoh ini katakanlah ini adalah daily.
ini memiliki plot zone yang seperti ini. Tetapi apabila kita melihat pada time frame yang kecil, plot zone ini bisa kita kecilkan lagi supaya kita lebih menghemat risiko ya. Karena kalau kita plot zone-nya di time frame daily ini tentu jarak pip-nya ini juga lumayan lebar. Level demand-nya ya. Kalau kita kecilkan chart kita ke time frame yang lebih kecil, kita lebih tipis lagi plot zone-nya. Jadi nggak selebar ini. Paling cuma segini ya pada level seperti ini. Oke, jadi setiap periode itu memiliki plot zone yang bisa kita kecilkan supaya untuk penghematan risiko. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah melihat sesuatu dari periode yang besar. Karena hemat saya melihat sesuatu dari atas gunung, bagaimanapun itu kelihatan lebih jelas. Oke ya, selanjutnya faktor pendukung adalah akselerasi harga dan waktu yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, ketika kita melihat suatu visual dari grafik ini, zona yang saya beri kotak seperti ini merupakan level supply, juga bisa sebagai level equilibrium. Oke. Nah, ini memiliki waktu yang berbeda. Ini waktu keluar dari ketidakseimbangannya nanti yang terjadi, ini memiliki waktu yang berbeda. Mungkin kalau ini membutuhkan 8 jam, 12 jam, atau 6 jam, ini bahkan ada yang lebih misalnya sampai 16 jam, bahkan sampai 20 jam misalnya ya, itu memberikan satu input. Oke, semakin lama terjadi di daerah konsolidasi seperti ini, maka prospeknya semakin kurang bagus. Ya kan, artinya minatnya belum tumbuh. Apalagi jaraknya cukup lebar ya seperti ini, itu kurang mantap kalau udah begini. Jadi terjadi sideways konsolidasi yang lebar ke atas, lebar ke bawah, tetapi lama di tempat ini. Nah, biasanya market demikian itu adalah market jigsaw yang biasanya menghantam stop loss. Biasanya market seperti ini. Jadi harus kita perhatikan durasi waktunya ya, karena itu penting. Jadi kita kalkulasi waktunya berapa lama sih yang dibutuhkan harga pada tingkat supply demand ataupun equilibrium ketika terjadi breakout. Karena semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk keluar atau bergeser dari titik keseimbangan, maka kita akan mengetahui dan jelas bagi kita bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara permintaan dan penawaran pada zona tersebut. Oke, jadi semakin cepat ya semakin baik. Kalau semakin apa ya semakin apa ya bikin galau ya kalau kelamaan di situ. Oke, selanjutnya faktor pendukung selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengenai retest atau pullback yang terbaik. Oke. Nah, salah satu entry yang sering saya gunakan adalah menggunakan retest atau pullback karena menurut saya ini adalah harga diskon atau kortingan harga ketika harga sudah berjalan. Nah, teman-teman bisa melihat dari chart ini, saya membuat satu titik zona keseimbangan di sini pada level supply maupun demand maupun equilibrium. Nah, ketika harga jebol ke bawah, ini adalah retest pertama. Nah, menurut saya ini adalah retest yang paling potensial. Sentuhan pertama itu adalah sentuhan yang paling potensial bagi harga untuk melanjutkan perjalanan. Dan probabilitasnya itu jauh lebih besar gitu ya di daerah tersebut. Karena kalau semakin banyak retest, nah ini dari sudut pandang yang berbeda juga ya. Karena ini hanya masalah perspektif ya. Kalau kita melihat angka 6, mungkin teman-teman melihatnya angka 9 kalau kita berdiri terbalik ya. Ada orang mengatakan bahwa semakin banyak retest itu menandakan bahwa ini zona yang sangat kuat. Gitu loh. Tetapi menurut saya kalau suatu level sering dites seperti ini, lama-lama akan jebol. Ibaratnya tembok kalau ditabrak terus lama-lama jebol juga gitu loh.
Jadi menurut saya kalau retest dan pullback yang terbaik adalah sentuhan yang pertama, gitu ya. Sentuhan yang kedua masih oke lah nanti kalau ada pola untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau sudah sampai 3 kali, 4 kali ini justru harus berjaga-jaga, harus riskan di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, apakah pola yang sampai pada level ini cenderung menguat atau dia bergerak secara perlahan-lahan, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa terjadi bias pada contoh di sini. Kalau biasnya cenderung seperti ini ya agak-agak hati-hati ya diperhatikan. Karena bias itu dari lower low menjadi higher low, dan pada batas ini membentuk zona segitiga sama sisi, ascending triangle seperti ini, kita kudu hati-hati ya. Kudu hati-hati. Jadi memang tidak terlepas daripada pola yang menggambarkan minat yang bertumbuh pada contoh di sini. Oke. Jadi perhatikan aja nanti pada level-level ini, karena penting bagi kita, memang tugas kita ya, untuk mendapatkan entry yang baik, sebaiknya ketika harga sampai di sini, ya kita nggak ada salahnya untuk memperhatikan pola apa sih candlenya, apakah cenderung membesar, mengecil, bentuk shadow, atau sebagainya. Oke, dan selanjutnya adalah level ya. Level harga yang potensial itu level, nah biasa di dalam apa? Di dalam strategi supply demand mungkin kita pernah membaca atau mendengar tentang zona yang original maupun zona yang fresh gitu ya. Oke. Nah, biasanya zona fresh itu adalah zona yang belum tersentuh. Zona fresh ya, zona yang belum tersentuh, dan zona original adalah awal pergerakan harga yang terjadi. Oke. Jadi kita perlu perhatikan apakah harga saat ini berada pada level supply demand yang fresh, gitu ya. Itu perlu kita perhatikan. Karena biasanya yang belum tersentuh, begitu dia sentuh akan mantul. Itu yang sering kita perhatikan. Tetapi kalau sudah berulang kali tes itu bisa menjadi tukar guling nanti ya. Jadi support menjadi resisten, resisten menjadi support. Kalau terlalu sering dites, lama-lama akan jebol juga. Jadi inilah adalah beberapa faktor yang saya kemukakan yang menjadi perhatian kita di dalam bertransaksi kalau menggunakan strategi naked trade maupun supply dan demand. Ini penting untuk kita concern ya pada level-level seperti ini. Karena di situ terdapat probabilitas. Oke. Nah, ini adalah mengenai faktor pendukung. Oke. Faktor pendukung itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan satu rencana transaksi. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada pengembangan dari rencana transaksi yang saya buat. Cuma saya udah males untuk bikin tulisan di sini, jadi saya screenshot aja, saya tempel aja di sini ya. Oke, nah masing-masing orang memiliki memiliki kepentingan di pasar yang berbeda. Ada yang tahan berlama-lama, ada yang tidak sabaran, ada yang buru-buru. Nah, itu akan menghasilkan karakter-karakter di dalam tipe pedagang ya. Kalau yang buru-buru biasanya lebih cenderung untuk memiliki karakter sebagai scalper. Oke. Nah, itu pertama kita harus perhatikan kalau kita sesuaikan dengan karakter kita, kebiasaan kita, mengenai time frame yang kita gunakan. Kalau kita suka scalping ya minimal lah kita melihat 1 jam. Ya kan? Kalau kita intraday ya minimal lah kita itu melihat 4 jam. Kalau kita adalah swing ya 4 jam ke atas lah. Jadi apa yang terjadi pada time frame di bawahnya itu tidak akan mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita adalah tipe positioning, tentu time frame besar akan menjadi pilihan. Nah, ini time frame ini akan sangat penting karena akan menentukan seberapa lama kita
di pasar gitu ya. Seberapa lama di pasar. Nah, teman-teman sekalian, saya memiliki satu prinsip bahwa ketika kita memiliki satu point entry, apapun pada time frame yang kita gunakan, apakah kita adalah scalper, intraday, atau swing maupun positioning. Nah, ketika kita melakukan entry, kalau kita gunakan 15 menit, scalping lah ya, 15 menit. Kemudian kalau 30 menit ke depan posisi kita belum ada untung, itu biasanya menandakan bahwa posisi kita itu bermasalah. Mungkin karena kita terlalu cepat entry atau polanya belum terbentuk, itu menandakan beberapa hal bahwa posisi kita mungkin mengalami kekeliruan. Meskipun ada stop loss ya. Nah, stop loss itu adalah salah satu bukti bahwa kalau dia tersentuh ya memang posisi kita waktu itu salah, keliru. Yang seperti saya bilang, mungkin dia terlalu cepat entry. Sebenarnya arahnya yang kita lihat itu benar, tapi tersentuh stop loss dulu. Kemudian harga baru jalan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kondisinya. Kondisi pasar saat ini apabila seperti saya katakan minimal lah gitu tuh, meskipun kita ini adalah tradingnya di 1 jam ke bawah, minimal lah lihat dari time frame yang besar. Oke, sambil memperhatikan apakah kondisi saat ini harga sedang reversal, sedang ranging atau sideways, atau dalam kondisi trend, karena itu penting. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai resiko, manajemen resiko, tata resiko ya. Karena apapun ceritanya, kalau kita transaksi valuta asing, ceritanya cuma satu, kendalikan risiko. Kalau semakin kita bagus di dalam kendalikan risiko, maka ya mengenai profit ya tentu saja lebih daripada risiko yang kita kalkulasi. Nah, masing-masing orang kan berbeda ya. Per trade-nya itu kan ada menempatkan risiko yang 1%, yang 2%, yang 3%, yang 5%. Nah, kita berada pada level berapa? Kalau kita pemain retail sih jarang lah ya, jarang sampai berfloating-floating kalau kita pemain retail, karena kan kita spekulan ya. Kalau spekulan ya harus tetapkan risiko. Berapa persen per satu kali trade? Tapi kalau misalnya dia lebih kepada swing maupun pada positioning, tentu ada perhitungan drawdown-nya per minggu atau maksimalnya dari total modal dia itu dia mengikhlaskan berapa sih? Itu harus dihitung meskipun dia tidak menggunakan stop loss kalau dia tipe swing maupun positioning, tapi dia harus mengkalkulasi drawdown-nya per 1 minggu kah, per 2 minggu kah. Kalau drawdown-nya melebihi 20%, tentu dia harus cut loss. Mungkin akan terjadi perubahan pasar atau kondisi pasar yang berubah. Kemudian kita juga harus putuskan pasar apa yang kita mau transaksikan. Apakah pasar forex, apakah indeks atau saham atau komoditas. Karena tentu saja di dalam memilih aset perdagangan itu juga menentukan nantinya. Oke. Jangan kita beranggapan kalau euro USD naik, pasti pound selling USD naik. Atau kita berpikir bahwa USD Kanada turun, misalnya ya contohnya ya USD Kanada turun, maka USD JPY juga turun. Karena masing-masing mata uang memiliki kepentingan, memiliki perbedaan tingkat suku bunga. Jadi sebaiknya kita pelajari 1 atau 2 karakter dari mata uang kalau kita mau transaksi di forex. Demikian juga dengan indeks maupun komoditas. Maksud saya kalau kita biasanya jual nasi goreng, gara-gara di samping kanan kiri kita jual sate dan kelihatannya ramai, terus kita pengen jualan sate gitu ya. Kita pelajari dulu dagangan kita ya. Pelanggannya bagaimana, ramainya hari apa, ya dipelajarilah. Karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Kemudian metode yang kita gunakan di dalam melakukan entry seperti yang tadi kita sudah jelaskan dari awal mengenai strategi supply demand. Tentu kalau supply demand ya entry kita cuma ada 2 sih, yaitu breakout atau pullback gitu ya. Kalau breakout berarti kita lebih agresif. Begitu terjadi breakout kita entry.
Tapi kalau pullback ya tentu lebih konservatif ya, menunggu harga kembali pada level tersebut, baru kita masuk. Oke, dan kalau menggunakan indikator kita ada yang menggunakan crossover, itu masing-masing ya, masing-masing. Kemudian mengenai stop ya, waktu stop di sini adalah tentang exit-nya, exit rule ya. Exit-nya itu exit dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Kalau memang dalam kondisi rugi tanpa stop loss kita sudah harus tempatkan berapa sih maksimalnya kita rugi. Apakah kita keluar pasar ketika market struktur pasarnya berubah? Apakah kita keluar pasar pada level supply atau pada level demand? Itu harus kita perhatikan. Kalau mengenai rasio dari target ya, risk dan reward-nya sudah dijelaskan dari awal. Kalau kita menggunakan strategi supply dan demand, sebisa mungkin kita tempatkan rasio yang ya minimal 1:2 atau 1:3 ya untuk rasionya ya. Kemudian kalau untuk yang swing maupun positioning ya ini menggunakan time frame yang lebih besar, tentu juga harus memperhatikan struktur dari pasar. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan saya untuk materi yang saya sampaikan pada malam ini. Jadi teorinya ya sampai di sini, selebihnya kita pergi ke MetaTrader. Oke, namun sebelumnya jika ada unek-unek mau yang disampaikan, ada gagasan atau ada pertanyaan, silakan di chat aja ya. Jadi bisa nanti saya lihat sambil menjelaskan. Oke, Mas Faiz tanya makna dari retest itu apa ya? Retest ya ngetes kembali ya, maksudnya kan tes kembali. Kalau sudah breakout, dia tes balik lagi ke arah tersebut. Itu namanya retest. Cuma retest sama pullback ya sebenarnya sama aja. Cuma retest itu terjadi dalam durasi waktu yang pendek. Oke, misalnya ketika terjadi pola breakout, kemudian turun sebentar. Kalau dia kondisinya breakout atas, biasanya sih begitu. Nah gini ya, ini apa nih? Ini yen ya. Jadi retest itu seperti ini ya, retest ya. Saya sih apa ya? Misalnya kita gunakan time frame 1 jam deh. Nah kalau diperhatikan di sini, ini terjadi breakout ya. Ini breakout kan? Breakout sampai sini ya. Nah ketika harga kembali itulah namanya retest. Ketika harga balik sini ya ini namanya retest. Jadi harga kembali masuk ke level keseimbangan. Pada umumnya begitu, harga kembali. Nah itu retest. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kalau pullback berarti lebih lama lagi nanti. Bisa aja di sini ya. Jadi yang ini pullback nih. Harga yang kembali ya. Ini harga yang kembali, ini pullback. Oke. Nah, misalnya yang ini nih. Simpelnya ya. Misalnya kita dapat pola seperti ini. Jadi ini balik sini lagi. Ini berarti tes ya. Retest nih. Ini retest ya. Ya sama-sama retest. Oke. Tapi ini bisa dikatakan sebagai pullback nggak? Ya bisa aja. Kan sama. Cuma retest itu ya dalam waktu yang tidak, durasi waktu yang tidak lama. Kalau pullback tuh lebih lama ya. Pullback tuh lebih lama. Misalnya di sini ya. Dia berhasil breakout di sini. Nah, ini pullback nih. Harga yang kembali pada level ini pullback. Oke. Jadi jangan dikacaukan ya. Itu cuma istilah aja. Kalau misalnya kita dapat pola kecil, pola yang misalnya untuk scalping kita gunakan 15 menit contohnya ya.
Misalnya kita dapat pola nih. Biasa saya gunakan 30 menit ya. Oke, nah di sini terjadi breakout nih. Jadi biasanya kita akan menunggu untuk lakukan sell di sini. Nah, ini retest nih. Jadi lebih cepat ya. Jadi kita bisa tempatkan resikonya. Ketika ada pola seperti ini, kita tempatkan risiko tidak usah terlalu jauh pada level seperti ini. Ya, targetnya kira-kira ambil di daerah konsolidasi atau daerah equilibrium ya untuk penempatan target. Oke, itu penjelasan dari saya tentang retest. Oke, ini pertanyaannya lagi ya. Tapi sebelumnya apa yang saya sampaikan bisa bisa dipahami ya. Nah, ini cuma tambah-tambahan aja sih. Makna retest itu sebenarnya apa? Kenapa harga mesti retest? Adakah tips untuk tetap konsisten pada plan yang kita miliki dan bagaimana cara yang baik dalam mengatur emosi dalam trading? Oke, saya jawabnya satu-satu ya. Kenapa harga mesti retest? Kenapa mesti retest? Harga tidak selalu retest. Oke, harga itu tidak selalu retest, tetapi lebih sering retest. Oke, bisa dipahami ya. Harga itu tidak mutlak harus retest, tetapi harga itu sering terjadi retest. Seperti di sini. Perhatikan di sini harga naik, breakout, kemudian retest. Kembali kepada fungsi dari pasar bahwa pada umumnya untuk mendapatkan suatu negosiasi yang baik tentu ya cincai-cincai lah ya, win-win solution lah ya kan, kembali ke daerah keseimbangan baru terdapat deal di situ. Jadi harga itu pada prinsipnya adalah mencari titik keseimbangan. Itu prinsip dari harga ya, selalu mencari titik keseimbangan. Oke. Nah, titik keseimbangan itu bisa kita dapatkan ketika terjadi pada zona yang dia breakout. Makanya dia melakukan retest. Oke, melakukan retest. Ini beberapa contoh ya dari retest ya. Nah, itu yang retest. Apakah setiap harga mutlak harus retest? Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Ya seperti di sini misalnya, ini ada retest. Ini dapat harga murah nih. Udah jebol ke bawah, dia kasih signal nih, ada retest nih. Candlenya kecil aja nih di sini. Oke, candlenya kecil aja. Sesudah candle ini ya udah lakukan sell. Ya kan? Retest ini. Nah, kita lihat ya yang tidak ada retest kalau terjadi breakout. Ada nggak sih? Ya tentu saja ada. Oke, tentu saja ada. Nah, di sini dia kasih zona di sini ya. Ada retest nggak? Ada di sini retest. Ya kan? Dan menghasilkan satu pola continuation atau disebut pola replay ya, riak harga di sini. Ada kecil, besar mengecil, kemudian muncul pola lanjutan, pola continuation. Ya kan? Kalau kita gabungkan jadi satu candle kan candle naik. Di sini candle merahnya nih, kejepit nih. Nah, kejepit itu adalah zona base atau zona keseimbangan di sini ya. Kalau kita jadikan 3 candle. Kalau kita ditarik ke samping ya harga akan ingat suatu waktu harga akan balik ke tempat ini. Oke, di sini merupakan zona keseimbangan. Nah, di sini terjadi pullback di sini. Nah, yang sering kita temukan adalah sering terjadi retest, yaitu mencari kembali titik keseimbangannya. Oke, kita cari yang nggak ada retest, ada nggak sih? Jadi ini bukan suatu kemutlakan ya, tapi lebih sering terjadi, yaitu kembali ke titik keseimbangan. Udah turun, balik lagi retest. Jadi kalau sudah breakout, jangan buru-buru merasa ketinggalan pasar. Tunggu aja di retest kembali untuk mendapatkan harga jauh lebih murah lagi, lebih asik lagi gitu ya. Resiko kita lebih kecil lagi. Nah, seperti di sini ada retest nggak? Ada juga retest. Kelihatan ya, retest lagi di sini. Tetapi waktu breakout entry di sini biasanya terjadi pola lanjutan. Biasanya ya, bisa dalam pola bentuk seperti ini. Ada pola candle yang terjepit di sini. Ini adalah daerah
demand lanjutan ya, demand lanjutan, karena di sini adalah merupakan level demand. Demand lanjutan ya, sebelum harga melanjutkan, di sini harga sempat berhenti dulu. Oke. Nah, di sini masih rata-rata retest. Kalau kita perhatikan ya, retest di sini ini hampir full pada level supply di sini. Nah, jadi retest itu buat saya itu adalah suatu diskon pasar ya, diskon harga. Jadi waktu terjadi breakout, nggak usah buru-buru, harga pasti kembali kepada siklusnya ya, kebiasaan harga. Kebiasaan harga yang memang gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini breakout ya, ada retest nggak di sini? Nggak ada. Harga lanjut terus nih. Harga cuma sempat berhenti di sini aja sebentar. Tapi ini menjadi level keseimbangan lagi di sini. Kelihatan ya? Nah, di sini nggak ada retest. Ada juga ya. Siapa yang bilang nggak ada di sini? Ada ini. Ada breakout, ada retest nih, ada candle kecil nih. Candle putih. Habis ini ya kita sell di sini. Murah sekali di sini harganya. Cuma ini adalah breakout entry ya. Tapi kalau dia waktu kembali pullback di sini, wah, ini jauh lebih murah lagi risikonya. Ada pola ya, pola evening star di sini kita bisa entry lagi. Ini juga ada retest. Banyak sih, lebih banyak retestnya kelihatannya. Ya, kalau saya lihat di yen ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di emas misalnya ya, kita ambil sampel aja. Nah, ini breakout gelombang ya. Candle merah semua di sini ya. Ini breakout gelombang. Oke. Nah, di sini belum ada retest. Tapi dia sudah sempat pulang hanya pada titik keseimbangan yang ada di sini, yaitu level demand-nya di sini. Level demand-nya di sini ya. Nah, ini juga nggak ada retest karena pergerakan breakout ini harganya bergerak secara cukup kuat, strong ke atas. Jadi dia retestnya pada level ini. Oke, di sini ada pola lanjutan ya, kelihatannya besar mengecil, kemudian muncul candle putih, kita bisa entry di sini. Nah, di sini level supply. Udah turun nih, retest, turun kembali. Cukup jelas nggak nih? Cukup jelas? Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mas Satria. Mas Satria bertanya ini ya, bagaimana cara yang baik dalam mengatur emosi dalam trading? Bagaimana cara yang baik dalam mengatur emosi dalam trading? Kalau kita memiliki satu rencana transaksi, saya pikir tidak akan melibatkan emosi yang terlalu besar gitu ya. Maksudnya gini, seperti yang dari awal saya bilang, misalnya kalau kita sudah tetapkan bahwa tingkat resiko yang kita ikhlaskan terjadi kerugian adalah 50 US dollar, itu per satu kali trade gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk entry, apapun yang terjadi, yang kita pertaruhkan ya 50 US dollar. Gitu loh. Artinya kalau terjadi kerugian pun, kita sudah tahu ruginya berapa. Yang apa? Yang membuat kita emosi itu kadang-kadang karena tidak ada perencanaan kalau rugi itu mau berapa. Karena pikiran kita hanya melihat kemungkinan untung, kemungkinan, sehingga kadang-kadang kita lupa pada aspek bahwa ini adalah perdagangan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kalau kita sudah membuat satu
platform bahwa resiko yang kita ikhlaskan adalah 50 US dollar, ya itu aja 50 US dollar. Jadi tidak akan membuat kita emosi karena sudah tahu dengan jelas ruginya itu berapa gitu. Nah, tapi yang mengenai emosi itu kadang-kadang bukan hanya didasarkan pada tingkat tingkat apa ya? Tingkat jumlah nominal yang kita rugikan. Kadang-kadang misalnya begini yang membuat emosi kan, mungkin karena terlalu cepat entry, misalnya kita mau ambil posisi beli, tapi sentuh stop loss dulu, habis itu harga naik kembali. Nah itu kan kadang-kadang membuat emosi kan. Nah itu di luar perencanaan kan, tapi harus kita terima dengan ikhlas bahwa itu adalah bagian daripada perdagangan yang harus kita terima. Kemudian maksudnya yang terjadi, dinamika yang terjadi retest. Retest itu saya pikir fungsi dari pasar ya mencari titik keseimbangan sih sebenarnya ya. Artinya ketika harga terjadi breakout ya, ketika harga terjadi breakout, nah harga tentu yang beli di sini mengharapkan bahwa ada yang memicu harga untuk naik kembali ke atas. Artinya dia berharap. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini enggak ya? Nah di sini ada candle besar ya. Ada candle besar ya. Nah, sesudah candle besar ini harga naik nggak? Harga naik, tapi harga naiknya signifikan? Enggak. Harganya naiknya enggak signifikan. Artinya di sini jumlah orang yang mau melakukan pembelian lagi ke atas sudah nggak ada. Kenapa? Karena di sini mendekati level resisten. Kan gitu ya. Tapi yang buy di sini kan mungkin dia memperhitungkan mungkin kalau posisi buy-nya di sini uh, kalau nggak ada yang follow dari posisi dia, harganya tidak menjadi naik, ya targetnya belum kesampaian. Artinya posisinya belum bisa dia liquid. Bisa aja di sini ada penambahan posisi untuk melakukan buy ya, supaya posisinya bisa liquid. Tapi sesudah liquid kita lihat nih harganya kembali turun. Oke, harga sudah naik kembali ke level di sini. Tempat daerah seimbang kembali retest di sini. Oke. Nah, kalau retest itu biasanya kerjaan dari retail ya. Bisa aja ketika harga sampai di sini ada yang pasang buy stop segala macam, liquid posisi, harga kembali ke titik zona ini. Bisa saja demikian. Oke, jadi kembali kepada fungsi pasar yaitu mencari titik keseimbangan. Itu dinamikanya yang terjadi. Oke. Biasanya harga yang sudah kalau penjelasan simpelnya sih beginilah ya. Konsep konsep nalar saya sih begini aja sih biar gampangnya. Misalnya kalau kita jual apa ya? Jual durian lah ya. Misalnya kalau banyak permintaan demand, nggak mungkin kan harganya segitu-segitu terus. Misalnya 50.000, masa makin banyak permintaan cuma 50.000 yang kita jual. Kan gitu. Jadi di situ terjadi peningkatan harga, kita coba-coba naikkan harga sampai batas waktu misalnya sudah lumayan tinggi harganya, kemudian kita melihat bahwa permintaan juga mulai berkurang misalnya, kemudian ada yang jual juga menjual hal yang sama di tempat kita misalnya kan, yang terjadi persaingan misalnya. Ya, harga bisa turun kembali lama-lama ke harga pokoknya, yaitu kembali ke seimbang supaya jualannya bisa laku. Kira-kira itu sih penjelasan saya untuk kenapa harga sering retest, ya kembali ke harga normal. Kalau kalau naik terus ya nggak ada yang beli lagi, kan kira-kira begitu. Lagi pula orang yang beli kan perlu untung, perlu likuidasi. Kembali ke awal bahwa harga naik itu bukan hanya karena ada yang beli, tetapi ada penjual yang liquid posisi. Atau harga turun itu bukan semata-mata karena orang sell, tapi karena ada buyer yang melikuidasi posisi. Ya, balancing lah ya, equilibrium, disitulah terjadi retest. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Logika retest. Kalau itu paham Pak, cuma logika di retest apa? Oke, kira-kira begitu ya, Mas. Dinamikanya ya, saya kasih
ilustrasi sederhana saja supaya bisa dipahami. Jadi bisa kita manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan kalau terjadi hal seperti itu. Nah, mengenai rasio resiko itu harus menjadi konsen kita yang kadang-kadang kalau kita nggak perhatikan. Nah, yang saya maksudkan tadi dari pertanyaan tadi tentang mengatur emosi. Nah, misalnya di sini ya teman-teman, ini harganya belum terbentuk ya. Kemudian nampak sekali di sini ada pola. Waduh, cakep ini, ada pola reversal nih. Terus kita melakukan buy misalnya ya. Lakukan buy di sini. Kemudian kita tempatkan risiko di sini, 50 US dollar. Waduh, cakep kan gitu kan. Wah, candle pertama naik. Wah, udah cuan gitu ya. Udah cuan. Targetnya misalnya di sini nih, targetnya nih. Oke, targetnya di sini. Targetnya di sini. Oke, udah cuan. Candle pertama. Candle kedua agak mandek. Candle ketiga timbul harapan. Wah, sebentar lagi akan sampai target. Ternyata harga bikin gelombang turun sekali lagi. Akhirnya menjemput stop loss di sini. Waduh, kan kadang-kadang ketika timbul, wah coba posisinya saya liquid. Tapi ya harus konsisten kan, sampai target atau tidak sampai target kan gitu. Ya salah satu caranya ya ketika terjadi untung sudah berapa puluh pip ya kita locking lah, locking posisi. Oke. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ketika terjadi kenaikan ya seperti ini, kita jangan buru-buru menganggap bahwa ini naik. Tunggu aja kesempatan yang kedua. Oke. Kalau kesempatan kedua yang kita masuk itu jarang kena stop loss. Karena menurut saya kenaikan pertama seperti ini itu bukan kenaikan. Karena harga harus kembali ke mencari keseimbangan. Kalau ketika turun mencari keseimbangan dan tidak seimbang juga pada level demand, berarti harga akan melanjutkan kenaikan tahap yang kedua. Nah, ini yang jarang kena stop loss biasanya. Kira-kira demikian ya. Untuk menahan emosi jangan buru-buru entry. Itu saran saya sih ya. Nah, misalnya sini nih. Oke. Ini pola turun. Oke, kita setuju ya. Ini breakout. Oke, breakout. Retest. Dua candle turun kita sell. Resikonya di sini. Targetnya di sini. Targetnya di situ. Oke. Nah, jangan sampai kalau sudah entry sell harga udah turun hanya gara-gara selisih 1 pip 2 pip nggak kena TP ini kan. Kesel ini. Kemudian harga naik lagi nih. Naik ke sini nih. Ya kan, terbentur lagi di sini. Oh, ini kayaknya nggak lanjut naik nih. Terus turun, muncul harapan lagi, udah sampai TP lah. Perkiranya kan begitu. Ternyata harga berbalik dan akhirnya misalnya hit stop loss di sini misalnya ya. Nah, ini kan kadang-kadang bikin juga gregetan kan. Nah, tapi kembali lagi kepada target yang rasional ya. Jadi menurut saya penempatan target tuh jangan di ujungnya di sini. Ya, di sini harusnya. Jadi jangan sampai di ujung supportnya. Penempatan kalau posisi buy limit, sell limit boleh di ujung support. Tapi untuk target jangan di ujungnya, di lehernya ya. Di lehernya itu jauh lebih lebih apa? Jauh lebih cepat sampai target dan cukup logis di situ. Oke, masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan. Yang kurang jelas dari penyampaian saya atau ada aset pasangan mata uang yang mau kita analisa sebentar, itu juga boleh. Silakan. Nah, ini sudah muncul nih di 30 menit euro nih, ya kan? Sudah muncul pola nih. Nah, ini merupakan level demand di sini. Kelihatan ya, level demand. Level supply-nya di mana? Kalau kita ambil dari level supply yang menjadi level demand di sini, tentu kita bisa set and forget taruh di sini kan. Sell TP-nya di sini. Kalau secara rasio dari risk and reward ini masih lebih besar, keuntungannya lebih lebar.
daripada jarak resiko. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan yang lebih murah entry-nya? Ya, salah satu caranya ya harus nunggu kembali retest misalnya. Kembali retest ya di kisaran sini lah ya. Kisaran retest di kisaran sini kita bisa entry share misalnya di sini. Jadi resiko kita menjadi lebih sempit. Resiko kita menjadi lebih sempit di sini. Contoh ya, kalau kita sell di sini, resiko kita menjadi lebih sempit. Paling di sini ya resikonya boleh. Oke, dan targetnya bisa aja di sini dulu. Nggak usah sampai ke bawah dulu. Ini aja dulu yang logis dulu deh. Kan kira-kira begitu kan? Oke. Apa perbedaan level supply demand dengan support resisten? Apa perbedaan support resisten dengan supply dan demand? Oke, teman-teman sekalian, jangan dibingungkan oleh istilah ini ya. Kalau level resisten, biasanya orang menempatkannya pada level di sini misalnya kan. Oh, ini level resistennya. Ini adalah di ujung-ujungnya, ini adalah supportnya. Ya, pada umumnya begitu kan. Nah, level supply, kita sebenarnya hanya melihat awal dari pergerakan turun. Dan level demand adalah awal dari pergerakan beli. Oke. Awal pergerakan turun itu merupakan level supply, awal pergerakan naik itu adalah level demand. Jadi saya tidak mengambil satu plot di angka berapa ya, makanya saya gunakan sebagai zona. Jadi zona demand maupun zona supply itu tidak memiliki angka yang sempurna. Misalnya di sini, saya melihat di sini, dari harga candle ini, candle merah ini mulai turun, saya tarik sampai ke tingkat resisten, nah ini adalah level supply saya. Oke, jangan dibingungkan dengan istilah ya, itu tidak ada angka yang sempurna, maka saya gunakan sebagai zona. Zona itu jarak kisaran, tidak ada angka pastinya, tapi ya kira-kira di situ gitu ya, supply dan demand-nya. Oke, nah di sini saya menganggap waktu itu ini adalah level demand. Jadi supportnya di mana? Supportnya di sini. Oke, candle mulai naiknya di sini. Berarti antara support dan demand ini ya di zona ini kisarannya. Oke, jangan dibingungkan ya. Kita mengambil angka yang kurang lebih zona support resistennya ya. Oke, ini adalah GJ. GJ kita punya tingkat support maupun demand berada di kisaran sini ya. Oke. Support dan demand-nya berada di sini. Tapi pada umumnya saya sih melihat dari apa ya? Dari perspektif di time frame yang lebih besar. Jadi ini adalah supply atau resistennya dari mingguan ya. Biasa saya lihatnya dari situ. Oke. Oke, nah di sini di candle yang merah ini ya, teman-teman di sini. Candle yang merah ini, teman-teman di sini ini merupakan level supply dan zona resisten. Jadi ketika harga sampai di sini, kita akan memiliki zona entry yang lebih murah untuk sell ya. Dan pada level di sini ketika harga terjadi penurunan, nah kalau kita membuat plot zone-nya di sini, ini kan support ya, kemudian di sini ada resisten. Berarti ini merupakan zona keseimbangan antara buyer dan seller di sini. Oke. Jadi sebelum harga keluar dari dua level harga ini, range harga ini, ya harga masih akan berkonsolidasi. Nanti akan seperti ini nanti. Oke, bolak-balik di sini open mingguan, low mingguan,
demand mingguan, kemudian sini ada zona kisaran, ya akan seperti ini ataupun yang seperti ini. Jadi cenderung berkonsolidasi dulu di situ sampai ada keluar dari zona keseimbangan. Untuk GJ ya, kalau saya lihatnya dari weekly ya, dari weekly saya lihatnya itu masih cenderung lebih konsolidasi di sini. Kelihatan ya di sini ya. Kalau kita lihat kepada monthly, level monthly berada di tingkat atas lagi di sini. Oke. Nah, kalau harga sempat masuk ke area ini di 156, ya ada baiknya itu merupakan potensi untuk masuk pasar. Dapatkan harga yang murah dengan risiko yang terbatas. Kalau sempat ke atas. Oke, jadi sementara harga akan sideways di sini. Ini masuk bulan April. Kelihatan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 bulan. 5 bulan, 5 candle naik, ada 1 candle koreksi. Bulan ini bisa aja nanti kalau terjadi breakout nanti posisinya bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, koreksi 1. Ya. Jadi koreksinya tidak masuk ke dalam wilayah buyer di sini. Ini masih buat naik. Tapi kalau koreksinya masuk ke wilayah buyer, itu bisa turun untuk retracement-nya ya ke bawah. Jadi sementara untuk GJ ini cenderung konsolidasi, ini time frame daily, dan daily berarti level apanya, resisten maupun zona supply-nya berada di sini. Saya lihat dari per candle-nya di sini ya. Nah, ini zona supply-nya. Oke, ini zona demand-nya. Nah, kalau kita perkecil lagi ke zona 4 jam, time frame 4 jam. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada pola sambungan, kemudian ini ada resisten, kemudian ini lagi resisten, kita tarik lagi sampai di sini, ini akan menjadi zona supply. Jadi seyoknya ketika harga sampai di sini akan terjadi mandek ya. Kalau di sini cenderung mandek. Oke, yang penting dia tidak ada strong move sampai di sini. Kalau muncul candlenya cenderung mengecil, itu kemungkinan akan mantul lagi. Karena prinsipnya kita lihat ini zona yang kita buat ini harga masih dalam kondisi ranging yang kita lihat. Nah, kalau kita perkecil lagi di 1 jam, jadi sementara harga tertahan pada level base keseimbangan equilibrium pada time frame 1 jam di sini kelihatan ya. Ada 2 candle kecil, candle yang terjepit, harga turun, dan harga overlapping ya, naiknya overlapping. Ini overlapping. Oke. Harganya, tetapi bias yang kita nangkap di sini biasnya menunjukkan bias naik ya. Artinya low-nya itu membentuk sudut kemiringan ke atas. Oke, jadi untuk GJ saya lihat ini lebih cenderung konsolidasi aja sih. Perhatikan aja, buat aja level-levelnya. Minimal kalau untuk plot zone seperti ini, saya sih lebih cenderung untuk mengambil plot zone yang di 4 jam ya. Jadi nanti diperhatikan pada tingkat level yang banyak support resistennya ya. Support resistennya itu biasanya akan tertahan pada level ini yang kuat. Seperti di sini ya. Nah, yang penting nanti sampai pada level ini nanti diperhatikan aja polanya. Polanya berbalik atau polanya melanjutkan perjalanan. Kalau dia berbalik, maka kemungkinan besar candlenya itu akan terdiri dari pola-pola perlawanan dari candle naik. Jadi biasanya bentuk dari candlenya itu banyak shadow. Oke, bentuk candlenya lebih banyak shadow. Nah, kalau kita perkecil ini, biasanya nggak tahu ya, tergantung daripada perspektifnya nanti masing-masing dan kepentingan transaksinya berapa lama di pasar. Oke, ya di sini adalah level demand pada time frame 30 menit. Jadi selama level ini nggak dijebol ya harga masih akan cenderung miringnya cenderung ke atas. Jadi sideways-nya miringnya ke atas gitu ya. Oke. Jadi kalau ada closing di atas ya masuk ke ruang atas di sini. Tapi kalau dia nggak closing di atas, ini masih bermain di bawah ruang bawah ini. Oke. Satu tambahan aja sih. Ada yang di apa? Ada
Ada orang bertanya di channel YouTube. Bisa kita gunakan pada level supply dan demand sehingga kita bisa set and forget, dan pola candle itu memberikan, yang penting ada pola itu bisa menandakan bahwa itu saatnya untuk menjual atau waktunya untuk membeli. Nah, kalau saya perhatikan sih pola itu ada, tapi bukan pola yang bukan pola yang secara baku bahwa pola itu akan keluar ya. Pada level seperti ini misalnya teman-teman, ini kan biasanya ada pola reversal ya. Pola reversal, walaupun saya buka 15 menit ada pola reversal. Jadi ini tergantung dari kepentingan sih saya bilang, karena kalau kita menggunakan time frame besar, plot zone-nya di time frame besar dulu. Jadi sampai pada level yang menurut kita cukup kuat seperti ini, baru kita cek pada time frame yang lebih kecil untuk mencari pola. Ya polanya biasanya dalam pola reversal sih kebanyakan. Oke, namun kalau saya perhatikan pola yang paling kuat pada umumnya itu merupakan pola biasanya ya. Pola yang kuat biasanya pada level tersebut adalah pola yang model inside down ya. Pola-pola candle inside down itu kuat seperti ini. Tetapi lebih kuat lagi kalau dia muncul candle momentum dari kecil membesar. Ini biasanya kuat. Kalau udah muncul pola ini biasa kuat. Minimal ada 2 candle yang sewarna. Oke, minimal ada 2 candle sewarna kecil membesar, itu biasa pola yang kuat ya. Candle kecil membesar itu pola yang kuat biasanya. Pada level supply dan demand ya. Ini merupakan pola yang kuat biasanya. Kecil membesar. Oke, kelihatan ya, kecil membesar ketika sampai ke level itu sewarna ya, kecil membesar sewarna. Itu adalah pola candle yang kuat. Karena itu pola candle momentum. Bisa dicek di sini ya. Biasanya dia hadir berulang kali ya. Dia hadir biasanya berulang kali. Oke. Dia kasih konfirmasi itu berulang kali. Oke, masih ada pertanyaan? Kita memang sudah kelebihan waktu 5 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan lagi, boleh saya jawab atau apa? Masih ada? Cukup jelas? Sudah ya? Apa nih? Yang beda level supply dan demand sudah saya jelaskan ya, bisa diterima ya. Jadi jangan apa ya, jangan sampai bingung. Mas Satria yang tanya tadi ya. Jadi Pak, cara analisa trading pakai SND saja. Nah, itu tergantung sih ya, tergantung dari teman-teman. Eh, enaknya apa? Enaknya tuh pakai nasi putih sama telur goreng atau tambah ayam goreng. Disesuaikan aja menunya ya. Kalau saya sih ya, kalau saya sih lebih cenderung untuk melihat kepada struktur pasar. Kalau saya level supply demand, kemudian struktur pasar, misalnya kalau saya kan apa ya? Saya misalnya melihat biasa saya lihat dari weekly dulu sih kalau saya ya. Saya lihat dari weekly misalnya di sini ya. Saya ambil contoh ya. Ini hanya weekly ya. Ini batas weekly misalnya. Ya, ini batas weekly. Plot zone-nya sih saya buat seperti ini. Ini batas weekly. Batas-batasannya ini. Oke, biasa saya buat begini. Jadi ketika harga sampai pada level ini baru saya cek ada pola nggak di level tersebut. Oke, sampai di sini ya. Saya cek ini ada pola nggak. Meskipun saya tidak menggunakan 1-2 buah candle. Biasanya saya sih tunggu dulu sih. Tunggu dulu, breakout dulu, minimal 30 menit. Tunggu breakout. Udah, ketika terjadi retest maupun pullback, retest atau pullback, zona beli saya ya di zona ini. Saya belinya di daerah sini. Resikonya masih murah.
Oke, kalau misalnya kalau saya lebih juga sering memperhatikan pola yang terbentuk di 30 menit. Di 30 menit, yang penting ada breakout 30 menit. Saya ambil contoh ya. Kalau mau scalping, misalnya gini ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari struktur ini 3 candle naik. Nah, di sini terjadi breakout. Oke, terjadi breakout. Oke. Nah, biasanya saya tuh ada 2 tempat untuk entry ya di sini, ada 2 tempat entry. Nah, dari candle kecil ini saya bisa entry yang pertama, ataupun di sini di batas paling tinggi di sini adalah untuk entry yang kedua. Jadi resikonya di sini. Jadi ada 2 kesempatan entry di situ. Yang penting saya perhatikan dari pola M30 yang breakout. Seperti ini juga teman-teman, walaupun candlenya kecil, ada pola lanjutan turun ke bawah, kemudian di sini terjadi breakout, berarti level buy saya di candle ini, di candle kecil ini, untuk buy, resikonya di bawah. Kalau cuma pola ini munculnya di daerah level supply demand lebih bagus. Saya cuma scalping, misalnya saya perhatikan pola 30 menit di sini ya, breakout. Jadi saya nanti bisa tunggu dia turun, mencari candle kecil di sini. Candle kecil ini, kemudian saya ambil posisi beli di sini. Nah, di sini juga sama ya. Ini udah breakout, ada retest. Dari tes di sini ya candle putih, saya udah bisa langsung masuk. Candle putih langsung dilawan. Apakah tidak beresiko? Ya tetap saja beresiko kan. Cuma resikonya kan sudah di apa ya? Misalnya ini breakout, dari tes nggak sempat masuk, tunggu aja dia turun. Tunggu di candle kecil ini. Buy di sini, resikonya di sini murah banget. Resikonya kecil. Ataupun hanya melanjutkan perjalanan di sini terjadi pola breakout 30 menit, retest candle merah, udah langsung entry di sini murah. Tapi kalau 30 menit ya scalping harus uh, harus selalu di depan laptop ya, depan komputer. Oke, oke deh. Oke, sampai di sini. Minggu depan kayaknya belum tutup bulan, jadi tidak ada webinar untuk minggu depan ya. Jadi kita masuk ke minggu pertama bulan 5, baru kita adakan webinar. Nah, mengenai pertanyaan tadi saya belum bisa jelaskan secara rinci ya. Maksudnya mengenai pertanyaan retest, kenapa mesti ada retest, kenapa ada tidak retest? Saya pikir secara kasar ya bisa diterima, tetapi mungkin lebih mengenal lagi jawabannya itu nanti di minggu kedua ketika saya menjelaskan tentang level likuidasi dan breakout pada struktur breakout ya. Ada level likuidasi yang akan saya jelaskan. Nah, itu mungkin lebih masuk gitu ya. Nah, ini topiknya agak sedikit berbeda lagi untuk minggu depan. Bulan depan ya, ada level likuiditas struktur breakout. Jadi kenapa posisi saya sering terkena stop loss? Apa sih? Kenapa sih? Ya kan? Kenapa sering kena stop loss? Nah, gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan di bulan baru. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa dan selamat malam.